wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Rima Ulfinatul Ulfa. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Nurul Dahlani, Tarokan Banyuanyar Probolinggo dengan mata pelajaran fikih. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 PEK 1 dengan NIM 2401111200427. Saya akan memberikan video pembelajaran terkait dengan kurban dan akikah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, ketua kelasnya tolong dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tughni min nuril wahmi wa tudhibuni min nuril fahmi wa tudhibuni as-salam wa tayyibana innaka berdiri kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan duduk kembali. Kita mulai, kita cek kehadiran ya. Kali ini ada yang nggak masuk nggak? Jaga. Masuk semuanya? Ye. Alhamdulillah hari ini masuk semuanya. Sebelum kita menginjak materi yang selanjutnya, kita mengulas materi yang sebelumnya, yaitu terkait dengan hadiah kemarin apa? Siapa yang bisa jawab? Gimana, Rifa? Hadiah adalah akad pemberian barang kepada orang lain karena adanya suatu prestasi atau penghargaan. Yaitu akan memberikan barang kepada orang lain karena adanya prestasi atau adanya penghargaan lainnya. Terus yang materi selanjutnya yaitu adalah materi terkait dengan kurban dan akikah. Sebelumnya tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian kurban dan akikah. Jadi kalian biar tahu apa sih pengertian dari kurban dan akikah. Yang kedua, menjelaskan hukum tentang kurban dan akikah, bagaimana hukumnya.
kurban sama akikah itu. Yang ketiga adalah mengidentifikasi hikmah kurban dan akikah. Selanjutnya, kalian pernah lihat gambar kayak gini kan? Kelihatan nggak gambarnya itu? Ada gambar apa itu? Sapi. Sapi. Di belakangnya ada Unta. unta. Jadi kurban ataupun akikah ini identik dengan unta, sapi atau kambing. Jadi kurban menurut bahasa adalah korban yang berarti mendekatkan diri. Pengertian secara istilah atau syariatnya adalah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, semata-mata untuk beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hari raya kurban atau hari raya Idul Adha ini identik dengan menyembelih hewan kurban. Menyembelihnya itu kapan? Mulai dari selepas sholat Idul Adha sampai selesai hari Tasyrik. Hari raya Idul Adha itu tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Jadi ada 4 hari untuk menyembelih hewan kurban. Baik itu. Next, selanjutnya terkait dengan hukum kurban. Jadi hukum kurban ini sama halnya dengan hukum akikah. Akikah itu adalah sama dengan ibadah kurban, yaitu sunnah muakkad. Kecuali kalau kalian nadar. Tahu nadar kan? Tahu nadar kan? Jadi hukum asalnya adalah sunnah muakkad. Kecuali kalau kalian nadar, nanti kalau saya punya mobil Pajero, nanti saya akan kurban sapi. Nah, kalau ada kata-kata nanti saya akan nadar sapi, mengeluarkan kurban sapi, maka wajib untuk mengeluarkan kurban. Tapi kalau tidak ada, maka hukumnya adalah sunnah. Bentuk. Terus di situ ada hadisnya Rasulullah dan ayat Al-Quran, surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 2. Ada yang tahu surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2? Itu adalah dalilnya kita berkurban, yaitu surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Terus adanya hadis Nabi juga bahwasanya diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Jadi kalau tidak ada nadar maka hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi di sini adalah hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dikuatkan. Itu adalah namanya sunnah muakkad. Itu. Next, fungsi dan hikmahnya kurban. Yang pertama ada pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah. Jadi perintahnya Allah ini, kurban ini asal muasalnya dari Nabi siapa? Nabi Ismail. Ayahnya siapa? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah langsung lewat mimpi. Nah, kalau kita melaksanakan kurban berarti kita sudah melaksanakan perintahnya Allah. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena ibadah kurban ini adalah ibadah yang berkaitan dengan ketakwaan. Jadi kalau kalian mau berkurban maka itu adalah jariahnya kalian ketika nanti di akhirat sudah ada kendaraannya. Yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, sedekah.
sesama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik. Kita kan hidup di dunia itu kan kadang ada yang di atas, ada yang Di bawah. yang di bawah perlu bantuan orang yang di atas. Maksudnya apa? Ekonomi. Jadi adanya kurban, kalian bagi-bagi apa dengan kalau kurban? Daging. Maka yang biasanya orang yang kekurangan, orang yang berada di bawah ekonominya jarang makan daging, karena adanya kurban maka akan makan daging. Kalau orang kaya kan sudah biasa kan. Nah, kalau menurut bagi orang yang tidak mampu maka itu hal yang sangat luar biasa. Selanjutnya, sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Jadi antara tetangga itu bagus. Kalian memberi hewan kurban, maka kalian akan persahabatannya bagus, kesetiakawanannya juga bagus. Yang keenam, ikut meningkatkan gizi masyarakat. Ya iyalah, kan daging kurban kan proteinnya hewani kan banyak. Ketika kalian berbagi kepada temannya yang jarang makan daging, maka akan memperbaiki gizi. Paham tuh? Nah, ini selanjutnya adalah akikoh. Akikoh dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Tahu bayi kan? Baby. Nah, jadi baby itu ketika habis lahir rambut kan ada rambutnya. Nah, dari segi istilah, binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Hari ke-7, hari ke-14, jadi kelipatan 7 itu. Jadi anaknya lahir semuanya sekarang ini hari Sabtu. Berarti 7 hari kemudian kalian punya rezeki langsung diakikah, langsung dikasih nama. Selanjutnya di situ ada sabdanya Rasulullah, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama kasih yang terbaik, karena nama itu adalah doa. Next, ketentuan berkaitan dengan akikoh. Apa aja pihak yang dibebani akikoh? Siapa saja sih yang wajib melakukan akikah? Ya kita wajib untuk melakukan akikah. Kalau kita masih kecil berarti orang tua. Kalau orang tuanya kok sudah wafat terus kalian ternyata belum diakikoh, maka kalian harus akikoh sendiri. Waktu pelaksanaan akikoh, jadi 7 hari, 14 hari dan lain sebagainya, itu kan kelipatan 7. Jumlah kambing yang disembelih, kalau yang perempuan berapa? Satu. Kalau laki-laki 2. Pemanfaatan daging akikoh hampir sama kayak kurban, jadi dibagikan kepada tetangga sekitar. Bedanya apa? Kalau daging kurban itu masih mentah. Kalau akikoh itu dagingnya sudah matang, tinggal dimakan saja. Itu. Next, hikmah disyariatkan akikoh. Yang satu bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menambahkan kecintaan anak pada orang tua. Jadi, ya Allah, alhamdulillah orang tua saya itu sangat cinta, sangat sayang kepada saya. Sebagai wujud rasa sayangnya, diadakanlah akikoh sebagai rasa terima kasih kepada Allah. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Jadi kalau tetangganya kalian melahirkan, ada yang melahirkan, kalian sudah alhamdulillah sudah lahir dalam keadaan selamat dan senang. Yang kelima, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Jadi ketika dia menghisab nanti, yang bisa membantu adalah salah satunya adalah doanya anak. Nomor 6, akikah memperkuat ukhuwah di antara masyarakat, terutama
tadi sudah dijelaskan bahwasanya dagingnya itu diberikan kepada orang yang kaya ataupun orang yang miskin atau yang fakir, biar sama-sama merasakan rasanya ada daging. Karena hidup itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Kadang jarang tidak makan daging, terus tetangganya adanya akikah, adanya kurban, maka makan daging. Betul? Ini adalah buku-buku referensi yang diambil. Nah, ini ibadah kurban adalah ukuran ketakwaan. Jadi sempatkan rezeki kalian. Nanti kalau kalian sudah punya usaha sudah besar, jadi sempatkan beberapa rupiah untuk ditabung untuk beli hewan kurban. Hewan kurban apa aja dari yang bisa dibuat kurban? Sapi, kambing, unta. Kalau untuk dipakai akikah, kalau anak perempuan berapa kambingnya? 1. Kalau anak laki-laki? 2. Tentu? 5. Sekarang ganti saya yang nanya. Tadi itu hewan kurban disalurkan kepada tetangga ataupun orang-orang sekitar. Kalau dalam hewan kurban berarti dalam keadaan hewannya kalau akikah dalam keadaan matang. Siapa sih nabi yang memberikan contoh? Dua nabi yang memberikan contoh pelaksanaan kurban ini? Siapa yang tahu? Nabi yang memberikan contoh pelaksanaan kurban ini? Siapa? Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, beliau ini adalah salah satu nabi yang memberikan contoh adanya pelaksanaan kurban. Terus siapa sih awal pertama kali yang memberikan contoh adanya akikoh? Siapa? Siapa yang tahu? Siapa? Cucu Nabi. Cucunya Nabi. Siapa itu? Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Jadi itu adalah contoh sejarah adanya kurban maupun akikoh. Di sini kita bagi 3 kelompok ya. Jadi grup 1, grup 2, grup 3. Yang pertama adalah pengertian dari kurban dan akikah. Nanti kalau selesai presentasi ke depan. Yang kelompok 2 terkait dengan hukum adanya kurban dan akikah. Yang ketiga, kelompok 3 ini adalah hikmah adanya kurban dan akikah. Jadi kalian kerjakan dulu, tak kasih waktu 3 menit. Kalian diskusikan. Ayo. Pengertian dan kurban dan akikah. Di sini adalah fokusnya kurban dan akikah. Diskusi. Sudah? Kalau sudah, di sini maju per kelompok, maju semuanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dipresentasikan ke depan. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Kelompok 3 ini sudah nilainya? Sudah? Tunggu dulu. Selesaikan dulu kelompok 1 sama kelompok 2.
Mulai dari kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai? Ayo maju semuanya ke depan. Yang kelompok 2 sama kelompok 1 dengarkan kelompok 3 presentasi terkait dengan hikmah adanya kurban dan akikah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah kurban sebagaimana yang disyariatkan Allah mengandung beberapa hikmah baik pelaku, penerima maupun kepentingan umum sebagai berikut. A. Bagi orang yang berkurban. 1. Menambah kecintaan kepada Allah. 2. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. B. Bagi penerima daging kurban. 1. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 2. Bertambah semangat dalam hidupnya. Selanjutnya Hikmah hikmah. akikah. Hikmah akikah merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. B. Menambahkan rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa perlu diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah SWT. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 3 terkait dengan hikmah akikah dan kurban. Kelompok 2 sudah siap? Yuk semuanya maju. Dua, presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kurban. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Dalam firman Allah dalam Quran Al-Kausar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak, maka didirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorban. Quran Al-Kausar ayat 1 dan 2. Dan hukum akikah. Hukum akikah sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu presentasikan hasilnya diskusi semuanya maju ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qurba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian hakikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali ke depannya. Jadi ini adalah diskusi yang sudah menghasilkan banyak pemahaman untuk kalian. Jadi intinya kurban dengan akikah itu adalah menyembelih hewan sebagai rasa syukur kepada Allah. Kalau kurban itu dilaksanakan penyembelihannya itu mulai dari 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik. Hari Tasyrik ada berapa? 3. Ada berapa? 11, 12, 13. Berarti ada 4 hari dalam penyembelihan hewan kurban. Kalau akikah ini adalah menyembelih hewan dan dari setelah kelahiran anak mulai dari 7 hari ataupun
lipatan dari itu sebagai niat untuk bertakarrub kepada Allah. Nah, untuk hewan kurban boleh kambing, sapi, unta. Tapi kalau untuk akikah itu adalah kambing. Kambing kalau untuk anak laki-laki berarti 2. Kalau anak perempuan adalah 1. Bantu? Tuliskan dalil dari Al-Quran terkait dengan kurban. Sudah, itu satu aja. Kalian kerjakan ya. Kasih waktu 2 menit. Please. Yang sudah boleh dibuka. Jadi untuk materi hari ini adalah kurban dan akikah. Paham semua materinya? Ada yang ditanyakan? Paham semua? Sebelum kita tutup pelajaran ini, kami persilakan ketua kelas untuk memimpin doa selesai pelajaran. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan.